Seringkali kita mendengar gigitan nyamuk dapat menyebabkan penyakit malaria. Tapi sebenarnya apakah benar seperti itu? Yuk cari tahu. Penyakit malaria adalah penyakit menular yang disebabkan oleh gigitan nyamuk. Penyakit malaria merupakan kejadian luar biasa atau KLB apabila terjadi peningkatan kasus di suatu daerah. Wilayah yang beriklim lembab dan juga memiliki lahan basah itu merupakan habitat bagi nyamuk penyebar penyakit. Contohnya seperti di Pekanbaru. Di Pekanbaru tahun 2023 terdapat 29 kasus malaria. Lalu pada tahun 2024 ada kasus malaria impor yang menjadikan kecemasan bagi masyarakat lokal. Penyakit malaria ini bukan hanya sekedar demam biasa, tapi ia juga bisa mengancam nyawa. Nah, apa sih penyebab utama dari penyakit malaria ini? Penyakit malaria ini disebabkan oleh parasit Plasmodium yang ditularkan ke manusia melalui gigitan nyamuk Anopheles betina yang terinfeksi. Jadi, ketika nyamuk menggigit, parasit akan masuk ke dalam tubuh, lalu berkembang biak dan menyerang sel darah merah. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya demam tinggi. Gejala malaria diawali dengan demam tinggi, kemudian disertai dengan mual, muntah, diare, nyeri otot, dan juga badan lemas. Kemudian gejala klasiknya itu dikenal dengan trias malaria, di mana dia itu ada 3 tahap. Tahap pertama yaitu ada stadium dingin, di mana tubuh itu menggigil berat. Kemudian ada stadium demam, di mana suhu tubuh itu tinggi. Kemudian ada stadium berkeringat, di mana tubuh mengeluarkan banyak keringat dan juga suhu tubuh menurun. Tanda-tanda malaria berat itu penurun kesadaran, kejang-kejang, panas tinggi, tanda dehidrasi seperti bibir kering, warna urin kehitaman, dan terakhir itu yaitu tangannya pucat, tanda anemia parah. Dalam menghadapi malaria, kita penting untuk memahami 3 aspek utama, yaitu standar prosedur penanganan, solusi praktis, dan intervensi non-farmakologis. Untuk standar prosedur penanganan, pertama kita mengenali gejala malaria seperti menggigil, panas tinggi, serta sakit kepala. Lalu kita segera periksakan diri ke fasilitas kesehatan terdekat untuk tes darah. Lalu jika positif malaria, maka segera diberikan pengobatan sesuai tingkat keparahan. Jika tingkat keparahannya rendah atau ringan, maka diberikan obat artemisin selama 3 hari. Lalu jika keparahannya sangat parah, membutuhkan perawatan intensif di rumah sakit. Solusi praktis yang dapat kita lakukan untuk mencegah penularan malaria ada beberapa aspek. Nah, yang pertama itu kita bisa menggunakan kelabu berinsektisida saat tidur. Yang kedua, kita bisa menggunakan pakaian yang tertutup saat keluar rumah. Yang ketiga, kita bisa menggunakan lotion anti nyamuk. Yang keempat, kita harus tetap mempertahankan prinsip 3M. Yang pertama itu menutup, yang kedua itu ada menguras, yang ketiga itu ada mengubur tempat-tempat penampungan air. Namun sementara itu ada juga intervensi non-farmakologis yang bisa kita lakukan. Nah, yang pertama itu kita bisa menggunakan kawat anti nyamuk seperti di jendela atau juga ventilasi. Yang kedua itu kita bisa menggunakan alat-alat anti nyamuk yang elektrik. Nah, yang ketiga itu kita bisa melakukan penyemprotan insektisida oleh pemerintah, dan juga peran aktif masyarakat untuk melakukan gotong royong membersihkan lingkungan itu sangat penting. Nah, keempat dari aspek tadi sangat berperan aktif untuk mengurangi resiko dari malaria. Di Pekanbaru pernah terjadi kasus malaria yang ternyata penyebarannya bukan berasal dari daerah Pekanbaru. Hal ini bermula dari karyawan dari daerah endemis datang ke Pekanbaru melakukan proyek di sekitar lahan basah, yaitu seperti rawa dan juga tepian sungai. Yang ternyata karyawan tersebut telah terkena penyakit malaria. Akibatnya, nyamuk Anopheles lokal yang berada di sekitar wilayah proyek tersebut menggigit karyawan tersebut dan menyebarkannya ke karyawan yang lain. Nah, walaupun Pekanbaru bukan termasuk daerah endemis, tetapi jika ada orang yang membawa vektor penyakit dari daerah endemis datang ke kota tersebut, dapat melakukan penyebaran dari nyamuk lokal ke warga sekitar. Menangani kasus ini, pemerintah juga melakukan tindakan cepat dan
berkoordinasi. Nah, dari hasil upaya itu tuh berupa positif. Dalam 3 tahun pertama, laporan terhadap infeksi malaria itu menurun, dan di tahun berikutnya bahkan tidak ada lagi laporan untuk penyakit terinfeksinya malaria. Nah, dari sana didapatkan bahwa diperlukan kolaborasi antar sektor untuk melakukan pencegahan nyamuk, dan juga diperlukan edukasi dan persiapan yang sangat matang.